Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada, saya undang semua kita sama-sama bangkit berdiri dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan. Kita sama-sama meninggikan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang disertai dengan segala kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan saat ini adalah saat untuk kami bersorak, untuk kami meninggikan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan penuh sukacita. Dengan pujian ini kita menyanyikan kebaikan Tuhan selalu nyata. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan bersama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Amin. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Amin. Kaulah sukacitaku. Semua sama-sama. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama dari awal katakan, yeah. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita, kaulah sukacita. Sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Amin. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Haleluya. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan sekali lagi sama-sama. Ku angkat suara, ku angkat suara, ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus, Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan sekali lagi katakan Yesus. Yesus, kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Kami selalu mempermuliakan Engkau karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari sama-sama dengan pujian yang kita katakan. Kasih Tuhan sungguh mulia.
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari awal sama-sama kita katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan
segalanya bagi kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Lebih lagi sama-sama. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorak bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada, dan senang sekali di hari yang sangat luar biasa bisa menjumpai saudara, dan doa saya sebagai hamba Allah kiranya saudara dalam hadiratnya, dan selama saudara dalam hadirat Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami perkara-perkara dahsyat dalam seluruh kehidupan kita. Saya coba pakai berdiri bersama-sama. Apa ya Bapa, haleluya. Yesus, nyanyikan sama-sama sebagai doa kita. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku, amin. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi sama-sama. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, sama-sama. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas kami hari ini, bahwa kami diciptakan dan dilahirkan di bumi ini bukan tanpa sebuah tujuan, tapi ada satu tujuan yang mulia yang Tuhan sediakan atas kami, sehingga hidup kami mencapai satu tujuan ilahi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur hari ini hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, urapi secara khusus sehingga kehidupan kami hari ini, menit-menit ke depan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita membahas tentang living as change again. Hidup yang menjadi agen perubahan. Makanya doa saya tadi katakan bahwa saudara dan saya, sahabat Kristus, diciptakan bukan tanpa tujuan. Amin. Saya belajar sedikit tentang teori kepemimpinan, tentang leadership. Orang yang gagal adalah orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya. Tragedi terbesar dalam hidup kita adalah bukan kematian, bukan tapi orang yang tidak
punya tujuan. Oleh karena itu kita membahas hari ini tentang apa yang disebut dengan living as change agent. Menjadi agen perubahan dalam hidup kita. Katakan sama-sama, berubah. Bersama dengan saya ada seorang hamba Tuhan namanya Evangelis Oscar. Bisa maju ke depan, Bos. Bisa maju bersama-sama dengan saya dan saya akan. Ini adalah seorang anak muda yang sudah melayani di beberapa tempat, ada pegang mic di situ, dan saya pengen tanyakan satu hal karena dia sudah menjadi hamba Tuhan dan khotbahnya juga sangat luar biasa. Agak ke sini kameranya supaya dapat. Nah, perkenalkan namanya siapa dan asli dari mana? Silakan Oscar. Nama lengkapnya supaya orang tahu bahwa kau dari Sumba ya. Iya. Shalom untuk kita semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Oscar Ringulangu. Saya asli orang Sumba, khususnya Loli. Sama Amalango apanya kok sama-sama langonya Pak Egy? Nah, Oscar ini adalah seorang hamba Tuhan yang diambil dari satu tempat desa yang betul-betul saudaraku yang lingkungannya bukan orang percaya Tuhan, betul ya? Betul. Betul. Bahkan ngalami tanda kutip yang tempat-tempat yang mereka orang-orang yang belum bertobat. Tapi saudaraku, kita tanya sepintas sehubungan dengan kita menjadi agen perubahan, saudaraku. Dan saya lihat beberapa khotbahnya sangat luar biasa dan memang perlu ditambah semangatnya kalau dapat. Ini dia masih jomblo, saudara ya. Kira-kira yang membuat kamu tertarik untuk menjadi pendeta kira-kira apa? Silakan. Saya sebenarnya Cita-citamu pertama kali polisi. Polisi. Iya. Tapi pas tes paskibraka saya sudah tidak lolos. Tapi keputusan saya ambil hamba Tuhan karena Tuhan telah menolong saya. Iya. Saya pernah punya sakit 7 tahun lamanya. Tapi di saat selama 7 tahun itu sudah berusaha kemana-mana, termasuk ke dokter, bahkan dukun juga waktu itu pernah pakai. Ada Padukun masuk juga di Padukun ya. Terus? Tapi di saat itu penyakit itu tetap ada di setiap bulan 7 selama 7 tahun. Dan pada akhirnya kelas 2 SMA, kebetulan di sekolah tempat saya sekolah dulu di SMA Karanu, biasa adakan ibadah pemuda. Dan pada saat itu saya dipercaya untuk jadi ketua ibadah pemuda di SMA Karanu. Akhirnya teman-teman dari SMA Negeri datang melayani dan kami juga ikut. Pernah yang Sion Ministry di Kerloko juga pernah ikut ibadah-ibadah itu. Dan saya mendapatkan satu ayat waktu itu adalah di kitab Amsal, akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Saat itu saya berserah kepada Tuhan, terserah Tuhan mau buat apa. Kalau Tuhan menginginkan saya untuk melanjutkan ini hidup, pas Tuhan lepaskan saya dari sakit itu. Mulai dari saat itu juga saya sembuh sampai sekarang. Sahabat Kristus luar biasa. Yang kemarin hari Jumat belum selesai, nanti saya tanya lagi. Henok juga saudaraku mengalami perubahan yang sama dasar dalam hidupnya. Agak dekat sini supaya kameranya dapat ya. Nah, saudaraku, ada yang lalu juga, saudara, ada salah satu staf pendeta kami juga, namanya Pepi. Dia kepahitan, dia pengen cari bapak polisi, pengen tembak bapaknya, dibelokkan jadi hamba Tuhan. Nah ini saudaraku pengennya jadi polisi, tapi saudaraku paskibraka tidak lulus, larinya menjadi hamba Tuhan, bukan pelarian, tapi saya percaya. Nah, selain di Mataram, pernah melayani di kota-kota mana saja? Saya di Mataram di GSJA, sama nah, di sini saya tuh sampai di kota mana lagi? Di Flores. Flores. Ya. Flores dari daerah mana Floresnya? Di Flores, di Kabupaten Ngada sama di Kabupaten Nagakeo. Yes. Dan akhirnya dia balik pulang kampung, putra Sumba. Nah, yang menarik Bapak Ibu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, hari ini kita membahas tentang menjadi agen perubahan dalam hidup kita. Ada satu lagi pesan untuk anak-anak muda seusia kamu, saudaraku, yang tidak semua jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, jemaatnya siapa kan gitu. Tapi kalau melayani Tuhan, oke. Pesan untuk anak-anak muda, yang generasi muda saat ini, silakan. Pesan untuk generasi-generasi muda yang ada di luar sana, khususnya generasi Kristen, selagi kita diberi kesempatan untuk hidup, maka hiduplah untuk berguna bagi orang lain. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Oscar, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Boleh kembali ke tempat duduknya, haleluya. Nah
Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara-saudara kita. Minggu lalu saya tidak melayani, Pak Engki yang melayani, Pendeta Engki. Dan salam buat semua yang ada di Flores, yang ada di Borong, yang ada di Sumba khususnya, yang ada di Bali, persekutuan di Bali, dan juga ada di Singaraja. Dan juga di Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu bersama-sama dengan saudara-saudara saya, hamba-hamba Tuhan yang setia, Surabaya, Sidoarjo, dan juga Jakarta, Lombok, Taiwan, Malaysia, dan beberapa kota Singapura. Mbok, Tuhan berkati, Mbok Komang, bagikan ini kepada teman-teman yang lain, kiranya menjadi satu berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membahas tentang apa yang disebut dengan living as change agent. Hidup yang membawa menjadi agen perubahan. Coba lihat bersama-sama. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, finishing well, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, di awal tadi saya sampaikan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, bukan tanpa sebuah tujuan. Yang kedua agak sedikit ini, saudaraku, agak sedikit radikal. Kita ditempatkan orang di satu tempat, di satu kota, bukan karena kebetulan. Pasti ada tujuan ilahi, ada tujuan Tuhan yang kita sediakan. Mungkin saudara bertanya, Pak, tujuan saya tinggal di satu kota ini apa? Pasti ada tujuannya. Ketika saya ada di Pulau Sumba, 18 tahun yang lalu, saudaraku, ada banyak orang berkata, Pak, ngapain di Sumba? Sumba sepi. Tidak akan terkenal katanya. Sahabat Kristus, saya cuma bilang, saya tidak jawab supaya tidak kelihatan sombong. Tuhan yang suruh, saya di Sumba. Dan akhirnya setelah saya mengikuti taat, saudaraku, obedient bring miracle. Ketika orang taat, ada banyak perkara dahsyat bagi kerajaan Allah yang Tuhan kerjakan. Dan dari tempat ini, saudaraku, saya bisa melayani di kota-kota lain dan negara yang lain. Dan banyak reward yang Tuhan sediakan. Dan kemurahan demi kemurahan terjadi dalam hidup saudara. Saudara dan saya. Jadi kalau saudara ditempatkan di satu tempat dan saudara hidup, pasti ada tujuan ilahi. Bukan hanya kaya. Amin. Ada lagi orang Surabaya, Taci bilang, Pak Wahyu, kenapa kamu di Sumba? Saya bilang, Cik, di Sumba ada Tuhan. Kamu pikir di Surabaya tidak ada? Saudaraku, pasti ada tujuan Tuhan, saudaraku. Dan kita menjadi apa yang disebut dengan agent kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya buat kita, how to living as change agent? Bagaimana saudara dan saya menjadi orang yang menjadi menjadi agen perubahan di dalam kerajaan Allah. Coba lihat Efesus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tadi beberapa testimoni baik yang ada Jumat kemarin, Evangelis Hengnot, dan hari ini Evangelis Oscar. Saudaraku, saya dan saudara semua hamba Tuhan yang ada di ruangan ini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi ayat ini berkata, sekarang kamu adalah apa? Terang di dalam Tuhan. Katakan terang sama-sama. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan satu. Kalau sudah dalam terang, kebaikan. 2, keadilan. Dan 3, kebenaran. Bagaimana menjadi agen perubahan dalam hidup kita? Yang pertama coba kita lihat bersama-sama. Kata di situ kalau kita tinggal dalam terang, hasilnya apa? Yang pertama kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu diterjemahkan dengan kata agathosune. Katakan sama-sama agathosune. Artinya apa? Uprightness of heart and life. Keselarasan antara hati dengan hidup. Nah, banyak orang tidak selaras antara hati dan hidupnya. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan
sudah dekat. Jadi yang pertama adalah kebaikan. Terang menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Agathosune, artinya apa? Keselarasan, senyawa antara apa? Hati dengan hidup. Kalau orang tidak sama hati dengan hidupnya, pasti akan berjalan dalam kemunafikan. Mohon maaf. Mohon dengan gaya hidup yang beda. Tapi yang kedua akan menghasilkan keadilan. Apa itu keadilan? Dikaiosune. Dikaiosune itu artinya apa? Integrity to purity. Integrity to purify life. Integritas untuk apa? Memurnikan hidupmu. Jadi yang kedua adalah keadilan adalah integritas untuk memerlukan hidup kita. Saudara-saudara kekasih dikatakan dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudara kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Rupanya kekudusan adalah bagian yang tidak disukai oleh banyak orang. Tapi sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang mujarab. Kenapa? Saudaraku, karena firman Tuhan berkata seperti ini saudaraku. Kalau pengen melihat Tuhan, kuduskanlah dirimu maka engkau akan melihat Tuhan. Dalam konsep Yosua juga dikatakan, kuduskanlah dirimu sebab besok kamu akan melakukan perkara yang besar. Kekudusan rupanya membuka pintu mujizat, kekudusan membuka keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, coba doa orang benar bicara masalah posisi kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, besar kuasanya. Khotbah kekudusan tidak terlalu keren karena tidak banyak orang yang suka di akhir zaman ini. Tapi sesungguhnya ada 3 perkara dahsyat. Yang pertama membuka keintiman dengan Tuhan. Yang kedua saudaraku membuka pintu mujizat seperti Yosua. Dan yang ketiga doa-doa kita dijawab. Posisi kita benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, ada satu kejadian yang menarik di Sumba Blessing. Saya memberikan testimoni. Sederhana tapi menarik. Saya, saudaraku yang dikasih, sedang bergumul untuk saya biasa konsumsi telur ayam kampung. Saudara. Saya minta tolong biasanya istrinya Pak Pendeta Hengki, Ibu Pendeta Vince. Khotbahnya bagus sekarang saudaraku setelah S2. Kenapa saya minta tolong istrinya Pak Pendeta Hengki? Jago nawar saudaraku. Jadi kalau tukang sayur, tukang buah di saya harganya berapa ini mama? 30, cuma 20 saudaraku. Sok dulu dibuat. Kalau saya 30 saya tawar 40. Saya minta tolong dan saya telepon juga Pak Emu yang biasa kasih telur. Yuni juga saya tanya. Kemudian di toko-toko. Saudaraku 4 hari tidak dapat telur. Wow. Padahal saya minum sama madu dan semuanya. Saudaraku apa yang terjadi? Satu sore saya ditelepon sama pengusaha di kabupaten yang lain. Dia ada di Waikabubak. Dia telepon, Pak tolong ambil. Ini ada saya lagi bawa mangga sama telur kampung. Loh, saya penasaran tanda tanya apakah Ibu Vince cerita ke kota yang ada. Pak Pendeta butuh telur. Saya tanya proses sampai saya merinding saudaraku. Besoknya saya tanya lagi sama Ibu Pendeta Vince. Enggak, saya enggak cerita sama siapa-siapa. Saya telepon yang memberi cikam sia-sia apa yang ditelepon. Tapi saya pengen tanya, kenapa kok bawanya unik? Mangga dan telur ayam kampung. Dia bilang enggak tahu Pak Pendeta. Waktu saya mau berangkat dari kota saya ke kotanya Pak Pendeta, suruh tolong bawa telur ayam kampung untuk Pendeta Wahyu. Wah, praise God. Dan saudara mungkin kecil hanya telur kampung 1 rak. Tapi saya percaya kalau Tuhan bekerja, doa orang benar besar kuasanya. Baru pikir. Tapi yang ketiga saudaraku, buah daripada terang adalah kebenaran. Diartikan dengan kata aletheia. Truly and truth. Benar-benar hidup dalam kebenaran. Kadang proses penyelarasan atau merapikan itu perlu digoncangkan saudara itu. Seperti anak wajah Raja Wali. Mengapa? Agar tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Waktu kita mengalami goncangan itu,
baik-baik kita, bagian rencana Tuhan hari ini kita adalah mengalami perubahan besar yang tidak bisa dilewatkan, ditolak begitu saja dengan pandemi global. Pasti akan berubah, hidup terjadi life change. Jadi ketika saudara dan saya tinggal di dalam terang akan menghasilkan yang pertama buah kebaikan, yang kedua akan menghasilkan buah keadilan, yang ketiga akan saudaraku menghasilkan buah kebenaran. Untuk menjadi yang namanya living as change agent, rupanya saudaraku posisi kita benar. Kebaikan harus menjadi bagian dalam hidup kita. Keadilan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Integritas untuk memulihkan hidup kita, dan yang ketiga kebenaran aletheia. Sahabat Kristus, life is a process, life is a test. Kemarin saya telepon salah satu jenderal polisi di satu kota lain di Sulawesi, dan pendeta Adi bersama dengan pendeta Agi nyeletuk. Pak pendeta Adi, Pak, ingat enggak di satu kota dulu ada orang yang pengen anaknya masuk polisi, bawa uang sekebok, saudara. Ditolak. Punya integritas, keren. Kalau jenderal-jenderal seperti ini, Indonesia makmur. Hiduplah Indonesia Raya. Kami baru kedatangan tamu istimewa. Bapak Presiden Jokowi datang 2 hari di Sumba, dan wah, Facebook Sumba dipenuhi dengan, Bapak, ingat saya Bapak. Saya pikir Pak Jokowi mau mampir di GBI Rock, saudaraku. Sudah kita mau siapkan spanduk, mampir ngombe Pak. Jadi saudaraku, ayo sama-sama, setiap orang percaya Allah punya tujuan. Bukan hanya hidup, bukan hanya diberkati, tetapi tujuannya adalah menjadi agent-agent kerajaan Allah yang siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Bukan satu kebetulan kalau saya menyinggung ini. Tanggal 2 Oktober adalah apa yang disebut dengan kita merayakan Rosh Hashanah. Apa itu Rosh Hashanah? Saudaraku, Imamat 23 ayat 24 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Rosh Hashanah adalah 5785 Pai Hei. Dirayakan terjadi pada 2 Oktober 24 sampai 22 September 2025. Jadi pas ini hari Minggu, berarti tanggal berapa Pak ya? Ini Jumat, ini ya Kamis 2, 3, 4. 2 hari yang lalu tanggal 2. Kita memulai Rosh Hashanah. Diperingati dengan apa? Kebiasaan Rosh Hashanah, Pai Hei. Yang pertama saudaraku, di tulisan kuning di slide saudara, yaitu meniup serunai atau shofar. Yom Teruah. Imamat 23 yang saya bacakan buat saudara. Hari raya Rosh Hashanah pertama saudaraku dirayakan dengan meniup serunai shofar atau sangkakala. Artinya apa? Imamat 2324, hari perhentian dikatakan di situ, diperingati dengan meniup serunai. Korban-korban persembahan dan pekerjaan berat dihentikan. Hari raya ini dilaksanakan pada bulan Tisri, sekitar akhir September atau awal Oktober, bulan ke-7 setelah bulan Nisan. Kalau di Sumba namanya bulan Pokdu. Tapi konteks mereka. Tapi Rosh Hashanah buat saudara dan saya seharusnya menjadi pemberhentian dan meniup sangkakala, meniup shofar, meniup kemenangan, meniup sukacita dan fokus kepada Tuhan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. I will rest. Double resting. Ada banyak orang berpikir kerja habis-habisan. Dia pikir dia akan cuan banyak. Di kota-kota yang lain saya tanya, ada orang-orang yang konseling dengan saya habis melayani di kota lain. Pak Pendeta, jadi apakah kita harus mensabatkan dalam 1 minggu? Yes, 1 hari. Minggu fokuskan hanya khusus pemberhentian.
bisnismu, tokomu ditutup, usahamu, pekerjaanmu, pabrikmu tutup, dan kau fokus untuk cari Tuhan. Nggak stres kalau gitu, saudara. Gitu ya Pak, bebas harinya. Apakah harus minggu bebas? Yang hari lowong apa yang saudara fokuskan? Ada bahkan bukan orang percaya Tuhan tanya kepada saya, Pak, apa perlu istirahat 1 hari? Tukang bakso istirahat 1 hari. Tukang gado-gado istirahat 1 hari. Pendeta istirahat 1 hari dalam 1 minggu. Wah, kita kalau Senin off-nya, wah kita berenang di laut, saudaraku. Ciptaan Tuhan semuanya. Kita makan, kita mancing dan semuanya. Tapi anehnya Pak Pendeta Adi mancing sampai hari ini tidak dapat. Pak Hengki lumayan, pasang apa Pak Hengki itu? Bukan, lumayan karena nenek moyangnya pendeta ini ada seorang pelaut. Jadi cari ikan gampang, mana ikan rapat, mana ikan pusing, mana ikan stres, dia tangkap habis. Jadi perlu yang namanya perhentian dan menantikan Tuhan dalam hadiratnya. Meniup serunai, shofar, Yom Teruah dalam Imamat 23:41. Untuk menghentikan seluruh aktivitas pribadi, fokus kepada Tuhan. Amin. Tapi yang kedua apa yang dilakukan ketika Rosh Hashanah adalah membaca kisah pengikatan Ishak. Agedat Yitzhak. Begitu dikatakan bahwa di slide saudara, Yom Teruah ialah peniupan shofar yang dibuat dari tanduk domba jantan. Peniupan shofar ini disebut tekiah shofar. Tradisi ini mengingatkan bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Kejadian 23:13 merujuk kepada peristiwa adat pengikatan Ishak di mana menyediakan anak domba. Tuhan Allah menyediakan anak domba yang dikorbankan menggantikan posisi Ishak. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Kata tanduk adalah heren, menjadi bahan untuk membuat trompet dari tanduk dan sebagainya. Jadi saudaraku, yang kedua adalah dirayakan dengan membaca kisah pengikat Ishak. Artinya apa? Allah kita eheye asher eheye. Allah kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penyedia buat saudara dan saya. Rosh Hashanah mengingatkan bahwa Tuhan selain Jehovah Rafa, dia adalah Jehovah Jireh buat saudara. Dialah penyedia buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini dalam bulan ini kita merasakan Rosh Hashanah adalah mengingat bahwa Tuhan adalah penyedia yang hebat atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara datang, betul Pak Wahyu, saya sedang bergumul tentang keuangan, saya bergumul tentang hutang piutang, saya sedang bergumul tentang apa saja. Hari ini Allah penyedia Pak Bu. Tadi saya di WA ibu muda dan berkata, Pak, saya sudah doa, tapi kenapa Tuhan belum lakukan mujizat? Apakah saya kurang taat? Saya cuma bilang, Rosh Hashanah membuka Allah penyedia buatmu. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, Allah penyedia buatmu. Amin. Pak Emu katakan Allah penyedia buatku. Pak Oscar, Allah penyedia buatku. Mengingatkan Abraham dan Isa ketika Abraham mengangkat apa itu parang. Dan di situ Tuhan ada lagunya Pak Egi. Tidak ada lagunya waktu itu Ishak. Tapi saya percaya harusnya pengarang-pengarang lagu membuat lagu. Ya lagunya El Shaddai tadi. Coba El Shaddai Pak. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Dia Allah yang menyediakan buat saudara, yang menyediakan kesembuhan buat saudara, yang menyediakan mujizat keuangan buat saudara, yang menyediakan seperti hanya telur tadi dek. Saya dari kabupaten lain datang kepada saya dan bawa telur saya. Tuhan keren banget menurut saya. Saudaraku ada cerita unik. Every day setiap sore
Saya lari kecil-kecilan. Putar halaman rumah di mana saya diberkati tinggal di situ. Makasih Ko Stephen. Saudaraku, saya keliling. Saudaraku, 5-6 kilo, kadang 7 kilo, kalau hari Senin bisa sampai 11 kilo pagi sore. Sore saya jalan. Nah, kemarin sore, hari Rabu, saya melalui aktivitas saya. Biasanya males, tapi saya paksa dengan lagu rohani. Saudaraku, saya lari. Saya jalan cepat, saudaraku, sambil nyanyi, saudaraku. Goodness, semuanya lagu-lagu rohani semua muncul. Saya pakai headset. Langkah yang pertama, saya rasakan bahagia, saya rasakan plong, saya rasakan kayak Tuhan itu peluk saya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada saya bahagia banget saudara. Seperti bayangan, seperti saya jalan dengan kedua orang tua saya. Saya jalan di satu rumput-rumput, saya lari-lari saudaraku. Dan saya merasakan Bapa di surga sedang bersama dengan saya saudaraku. Kita sedang jalan menikmati keindahan. Saya cuma bilang, Tuhan jangan diangkat yang kayak gini. Buat terus setiap hari, setiap menit, setiap waktu untuk bahagia kayak gini. Senyum sendiri. Keren banget. Allah penyedia buat saudara. Jika hari ini saudara butuh kasih sayang daripada Tuhan. Jika saudara dikecewakan hari ini, Dia penyedia yang baik. Semua karena cinta. Karena begitu besar kasih Allah. Bayangkan Tuhan komplit paketnya. Tuhan itu kalau mencintai, menyayangi, memberkati, memulihkan dan semuanya. Amin. Ada satu orang yang tinggal di salah satu rumah saya, saudaraku, yang di belakang BTN. Namanya Rian, pemain musik kita. Dia ditugaskan jadi apa itu namanya? Pendamping desa untuk ngawal desa. Satu saat dia tidak punya apa-apa, saudara. Kemarin baru kesaksian dia. Tidak punya apa-apa. Bahkan dia mau tulis di itu pinjaman apa itu online. Dia jalan ke kampung, saudaraku. Padahal orang yang tidak disangka-sangka, orang yang tidak dikira-kira, saudaraku. Dia datang bapak desa dari kampung banget, dia panggil. Om Rian, sini dulu. Saudara tahu, Tuhan itu keren banget. Dikasih uang, saudaraku, berkat ini untuk beli bensin dan untuk makan. Loh. Sampai dia terheran-heran, saudaraku. Tidak punya apa-apa, melangkah dengan iman. Ya main musik cuma ya deng-deng-deng, deng-deng-dem, deng-deng-dem, deng-deng tanpa iman, saudaraku. Dem-dem-dem. Tapi kemarin dia cerita, Pak, Tuhan betul-betul hidup. Saya ke kampung, nol pudol, tidak punya uang. Kok ada orang digerakkan? Tidak mungkin orang ini memberkati saya, Pak. Dan selama hidup saya tidak pernah kejadian seperti itu. Dia merinding, bulu romaku, Tuhan penyedia buatmu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi hari raya Rosh Hashanah yang kedua, yang ketiga dirayakan dengan apa? Makan apel yang dicelupkan ke dalam madu. Mungkin khotbah onsetnya ini saja. Saudara, apa? Apel yang manis. Ini tradisi Rosh Hashanah adalah orang-orang di sana makan apel yang manis-manisan ditambah madu. Kenapa? Dia punya mimpi, punya rencana, punya keinginan supaya hidup di tahun yang baru ini menjadi manis. Amin. Saya punya program yang belum jalan tiap hari, namanya Secangkir Kopi Pahit. Di Facebook saya, sepahit apapun kehidupan kita, jika ada tete manis, ada Yesus, hidup kita akan menjadi manis. Jika saudara hidup saudara mengalami pahit perjalanan, katanya ikut Tuhan Pak, jalannya lancar. Katanya ikut Tuhan Pak, jalannya manis seperti di drakor, seperti di FTV, tukang cilok jatuh cinta kepada sekretaris cantik dan sebagainya, saudaraku. Tapi kenapa kenyataannya seperti ini? Saudara dengar, sepahit apapun hidup kita, jika ada tete manis, saudaraku, ada Yesus, hidup kita akan menjadi manis. Yang setuju katakan amin. Saudara, dengan program ini sudah di apartemen saudara, tempat kos saudara, di rumah saudara, dalam perjalanan, saudaraku, ada beberapa jemaat yang sampai sekarang masih online dan sebagainya. Dengar baik, Tuhan itu penyedia buat kita. Amin. Tuhan itu penyedia buat kita. Dan di tahun baru yang ketiga,
dengan makan apel yang manis, madu yang asli. Berharap, berdoa, punya keyakinan bahwa hidup ini akan menjadi manis di tahun ini. Amin. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, hidup kita menjadi manis. Yang terakhir, tahun baru ini disebut dengan istilah adalah pay hey. Dengan angka 85. Kalau saudara lihat di slide saudara, kata pay adalah angka 80 yang apa? Menggambarkan mulut. Hey adalah angka 5 dari alfabet Ibrani yang berarti jendela. Angka 5 dari bahasa Ibrani hey mempunyai arti melihat atau apa? Menyaksikan. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti program ini, artinya apa memasuki tahun ini? Saudara dan saya akan melihat dan menyaksikan perkara-perkara dahsyat yang daripada Tuhan. Saya mengutip, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, diberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Angka 5. Hai. Melihat dan menyaksikan. Katakan sama-sama. Saya akan melihat dan menyaksikan dan merasakan dan menikmati kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Dari angka 5784 yang lalu, di tahun yang lalu, setelah pintu-pintu dibukakan Paidalet tahun lalu, tapi tahun ini saudaraku, kita memasuki apa yang disebut 5785 Pai Hai. Artinya apa? Setelah pintu-pintu dibukakan, masuk 5785, kita melihat rohnya apa? Dicurahkan bergerak ke satu tempat, ke tempat yang lain. 5785 adalah musim yang pertama. Manifestasi Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan luar biasa. 5785 adalah tahun musim percepatan ilahi. Maka kuasa manifestasi supranatural dinyatakan besar-besaran. 5785 adalah musim pencurahan Roh Kudus. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Artinya dari awal tahun kita biasanya kalau saya di Sumba merayakan beberapa acara-acara yang sangat luar biasa. Yang pertama tentunya Natal, kemudian Paskah, kemudian Tahun Baru secara umum, kemudian Xinjia karena jemaat kami banyak yang Chinese. Xinjia kita rayakan bersama-sama dan yang menariknya mereka bagi-bagi angpo dan makan bersama. Tetapi juga kita rayakan hari ini adalah Pai Hai, Rosh Hashanah. Selalu diminta pendeta mendoakan, habis itu makan bersama. Dan kita bernubuat, kita berdoa, kita melepaskan kata-kata berkat. Sahabat Kristus, ketika Roh Kudus dicurahkan, pemulihan terjadi yang pertama secara ekonomi. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, hubungan keluarga dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Sampai Alkitab dalam Kisah Rasul 3 ayat 20 dikatakan pemulihan dalam segala sesuatu. Selamat menikmati hari raya Rosh Hashanah, di mana di situ akan terlihat mata saudara akan melihat, menyaksikan keajaiban dan kedahsyatan Tuhan yang belum pernah saudara lihat. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. El Shaddai, tolong persiapkan. Haleluya. Dan persiapkan roti dan anggur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Mari bangkit berdiri dan persiapkan roti dan anggur. Dan sementara kita akan menyanyikan lagu ini yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan adalah
penyedia buat kita. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, minta tolong Pak Oscar untuk membantu saya perjamuan. Persiapkan roti dan anggur saudara, bisa di samping saya dan membantu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dan kita berdoa. Oh Jesus, amin. Anggurnya dulu boleh. Mari pegang roti yang berisi anggur. Terima kasih Tuhan. Hari ini mungkin saudara sedang mengikuti program ini. Baik saudara ada di dalam Pulau Sumba, NTT, mungkin Bali, Surabaya, Jakarta, Malaysia, Singapura, Taiwan, Lombok, Flores. Ketika kita mengambil perjamuan, Tuhan berkata, ini adalah perjanjianku. Covenant yang tidak bisa dibatalkan. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu, dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja akan kuberikan kepadamu. Angkat roti di tangan kananmu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pegang cawan yang berisi anggur. Tuhan berkata, ini adalah perjanjian darahku. Artinya ketika Tuhan berkata adalah perjanjian darahku, berkat, anugerah, kesembuhan, pemulihan tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga, termasuk kuasa kegelapan. Roh Hasanah membawa saudara dan saya umat Tuhan untuk melihat dan menyaksikan Tuhan berkarya secara dahsyat. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari buka tangan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Sama-sama. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Elsa. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Pei Hei Roh Hasanah 85 akan membawa saudara untuk melihat dan menyaksikan mata saudara keajaiban Tuhan dan merasakan kuasa dan mujizatnya. Jika saudara sedang menantikan mujizat Tuhan,
buka tanganmu. Nanti pendeta Hengkin dulu akan melepaskan berkat dan mujizat buat saudara. Dan sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini dalam kemurahan Tuhan. Mari buka tangan dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur kami diberkati dengan firman-Mu. Dan kami bersyukur juga bahwa tahun-tahun hidup kami selalu berhiaskan kasih karunia, kebaikan, dan tentu mujizat Tuhan. Dan hari ini kami terus berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kalau mereka dengar firman ini dan iman mereka terkoneksi dengan Engkau, maka kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dihadapkan dengan pintu-pintu yang tertutup terbuka secara ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, studi mereka, dan tidak ada pintu yang tinggal tertutup di hadapan mereka, karena Tuhan yang membukakannya bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk semua keajaiban mujizat dalam hidup kami, dan terus memulai hari bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua. Salam.